Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Sela. Buat kalian yang baru mampir ke channel aku, di sini aku biasanya ngebahas mengenai seputar perkuliahan kesehatan, khususnya di D3 Keperawatan. Aku adalah mahasiswa D3 Keperawatan dengan sekarang sedang menempuh di semester 5. Nah, kali ini aku bakal ngebahas mengenai biaya yang aku keluarkan ketika aku menempuh pendidikan perkuliahan di D3 Keperawatan ini. Oke teman-teman, jadi untuk perkuliahan yang aku ambil adalah Diploma 3 Keperawatan alias D3 Keperawatan. Untuk lama pendidikannya itu sendiri adalah 3 tahun, yang mana itu ada meliputi 6 semester. Dan kali ini aku sedang berada di semester 5, dan insya Allah tahun depan aku lulus sampai uji kom dan dapat kompeten, amin. Nah, untuk biaya yang aku keluarkan itu sendiri, mungkin untuk biaya ini bisa bervariatif tiap kampus atau tiap universitas, pasti beda-beda sesuai kebijakan atau ya sesuai peraturan kampus atau tempat kalian di mana kuliah. Tapi untuk perkuliahan yang aku ambil di D3 Keperawatan ini, di kampus yang aku ambil ini adalah ketika aku mengambil D3 ini, pertama, ketika aku mulai pendaftaran itu aku membayar sebanyak 350.000 untuk biaya pendaftaran di kesehatan, khususnya di D3 Keperawatan ini. Nah, itu adalah tanda bahwa kita akan masuk ke misalkan ke kampus ini gitu. Nah, aku bayar 350 dan aku akan mempersiapkan berkas-berkas administrasi berupa surat-surat yang dibutuhkan sesuai kriteria yang ditentukan oleh kampus. Ketika itu sudah selesai, nanti akan diverifikasi dan kita akan diberitahu kita lulus atau enggak di administrasi itu. Nah, di kampus aku juga ada yang namanya beasiswa berupa prestasi ataupun yang lainnya. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di Instagram perkuliahan aku atau di universitas aku. Oke, lanjut. Kalau kita udah dinyatain lulus di tes di seleksi administrasi, kita bakal dihubungin untuk melanjutkan ke tahap seleksi wawancara. Yang mana kita nanti akan diwawancarai oleh pihak universitas, akan berkomunikasi atau wawancara bersama dosen-dosen keperawatan. Nah, nanti akan diajukan pertanyaan yang sudah mereka persiapkan, nanti kita akan bertemu dengan mereka. Nah, ketika waktu aku diwawancarai dengan cara online karena waktu itu baru redanya COVID. Selanjutnya kita akan nunggu dulu nih setelah selesai wawancara kita lulus atau enggak. Nah, jika dinyatakan lulus, biasanya nanti akan diberikan nominal berapa yang harus kita bayar ketika kita dinyatakan lulus sebagai tanda kita bakalan fix masuk ke sana. Nah, by the way, sebelum kita masuk juga sebenarnya kita udah tahu nih biaya yang bakalan kita keluarkan ketika kita mengambil perkuliahan di jurusan itu. Misalkan karena kan memang ada daftar harga sesuai jurusan yang ada di sana gitu. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan ketika aku mengambil D3 Keperawatan ini adalah di pertama aku masuk itu aku mengeluarkan uang 16.950. Itu sudah meliputi pembayaran PMB dan juga SPP per semesternya. Untuk PMB itu kurang lebih yang aku ingat itu 10 juta sekian, dan untuk yang SPP-nya itu kan per semesternya adalah 6 juta untuk D3 Keperawatan ini gitu. Nah, untuk di kampus aku sendiri untuk metode pembayarannya itu bisa dicicil. Jadi pokoknya ketika kita menghabiskan 1 semester atau per 6 bulan, cicilannya itu harus selesai. Jadi ketika kita masuk lagi ke semester 2, misalkan cicilan yang semester 1 harus sudah selesai dan kita masuk ke pembayaran awal atau pembayaran terbaru di semester 2 kayak gitu. Nah, teman-teman sama ketika kita udah ngelunasin di semester 1, kita masuk ke semester 2 untuk 6 juta itu sendiri juga bisa dicicil. Pokoknya ketika kita selesai di semester 2 itu, semester 3 masuk ke pembayaran awal, kita juga harus membayar semester yang baru dan melunasi pembayaran di semester sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin gitu aja sih untuk nominal keseluruhan aku menghabiskan uang berapa ketika menempuh pendidikan D3 Keperawatan ini bisa kalian jumlahkan sendiri. Untuk awal masuk tadi kan 16.950 dan setiap semesternya aku menghabiskan 6 juta rupiah untuk pembayaran selama 6 semester yang mana dihabiskan selama 3 tahun kayak gitu. Dan alhamdulillah untuk semester 4 kemarin aku mendapatkan nilai A
semuanya karena aku juga baru menyelesaikan praktik di rumah sakit selama 2 bulan. Sekarang di tanggal 2 September 2024 aku bakalan KRS lagi atau kontrak kuliah untuk perkuliahan yang baru di semester 5. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga buat kalian yang mau masuk ke perawatan, kalian bisa video kali ini bisa menjadi pertimbangan atau tolak ukur kalian dalam mengeluarkan biaya untuk menempuh pendidikan keperawatan ini, baik D3 ataupun S1. Oke, semoga bermanfaat. Semangat terus buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.